Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bapak tentunya di jadwal pembelajaran hari Selasa, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua kebahagiaan dan keselamatan. Insya Allah, hari ini kita akan memulai pembelajaran yang ketiga dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti biasa, silakan kalian siapkan alat tulis kalian, catat materi yang Bapak sampaikan. Kenapa? Karena nanti ketika kalian mencatat materi yang Bapak sampaikan, kalian bisa mengulang pelajaran yang Bapak berikan. Terima kasih, silakan tonton videonya. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi pokok semua bersih, hidup jadi nyaman. Persiapkan alat tulis kalian, semangat belajar. Thaharah dalam kurung bersuci. Kebersihan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Islam, kebersihan disebut dengan thaharah. Thaharah artinya bersuci dari najis dan hadas. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat, tawaf, memegang mushaf atau Al-Quran, dan lain sebagainya. Maksudnya adalah thaharah artinya bersuci dari najis dan hadas. Ketika kita terkena najis atau memiliki hadas, kita tidak diperbolehkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah ibadah yang wajib kita kerjakan, seperti sholat, tawaf ketika haji dan umroh, memegang mushaf atau Al-Quran, dan lain sebagainya. Maka ketika kita terkena najis atau memiliki hadas, kita wajib bersuci. Di dalam Islam disebut dengan thaharah. Dalil tentang kebersihan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan." Rawahu Muslim. Artinya, bersuci sebagian dari iman dan mengucapkan alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Hadis riwayat Muslim. Pembagian najis. Najis terbagi menjadi 3 macam. Pertama, najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan apapun kecuali air susu ibu. Kedua, najis mutawassithah. Najis mutawassithah adalah najis sedang. Contoh najis jenis ini adalah darah, nanah, air seni, tinja atau kotoran, bangkai binatang, dan sebagainya. Ketiga, najis mughaladoh. Najis mughaladoh adalah najis berat. Najis jenis ini bersumber dari binatang anjing dan babi. Maksudnya adalah najis terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Kedua, najis mutawassithah atau najis sedang. Ketiga, najis mughaladoh atau najis berat.
Cara menyucikan masing-masing najis. Cara menyucikan masing-masing jenis najis berbeda-beda. Pertama, najis mukhaffafah atau najis ringan. Cara menyucikan najis jenis ini yaitu dengan memercikkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Kedua, najis mutawassithah atau najis sedang. Cara menyucikan najis jenis ini yaitu dengan menghilangkan zat, rasa, warna dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Ketiga, najis mughaladoh atau najis berat. Cara menyucikan najis jenis ini yaitu dengan membasuh permukaan yang terkena najis sebanyak 7 kali dengan air yang suci, dan 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Pembagian hadas. Hadas terbagi menjadi 2 macam. Pertama, hadas kecil. Kita terkena hadas kecil apabila mengalami atau melakukan 4 hal berikut. 1. Keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. 2. Hilang akal. Dalam hal ini adalah tidur. 3. Bersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan. 4. Menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Kedua, hadas besar. Kita terkena hadas besar apabila mengalami atau melakukan 6 hal berikut. 1. Berhubungan suami istri. 2. Keluar air mani. 3. Haid bagi perempuan. 4. Melahirkan. 5. Nifas atau darah yang keluar setelah melahirkan. Dan yang keenam, meninggal dunia. Cara bersuci dari hadas. Pertama, hadas kecil. Cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu sesuai tata cara wudu pada umumnya. Kedua, hadas besar. Cara bersuci dari hadas besar yaitu dengan melakukan mandi wajib atau mandi besar sesuai dengan tata cara mandi wajib seperti 1. Niat. 2. Menghilangkan najis yang terdapat di badan. Dan 3. Membasuh seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan disunahkan untuk berwudu dan mendahulukan anggota tubuh yang kanan dari yang kiri. Maksudnya adalah ketika kita mempunyai hadas kecil, kita bisa bersuci hanya dengan berwudu sesuai tata cara wudu pada umumnya. Akan tetapi ketika kita mempunyai hadas besar, kita wajib bersuci dengan melakukan mandi wajib atau mandi besar sesuai dengan tata cara mandi wajib seperti pertama, niat. 2. Menghilangkan najis yang terdapat di badan. 3. Membasuh seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Disunnahkan untuk berwudu dan mendahulukan anggota tubuh yang kanan dari yang kiri. Niat berwudu dan mandi besar. Niat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Niat mandi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla liraf'il hadatsil akbar fardhan lillahi ta'ala. Hikmah menjaga kebersihan. Adapun hikmah yang dapat kita rasakan ketika kita menjaga kebersihan diantaranya, pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari berbagai macam penyakit karena sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Kedua, dapat menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan yang keempat,
kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan nyaman. Tugas harian. Setelah kalian memahami materi yang Bapak sampaikan, Bapak akan berikan tugas harian. Tugasnya adalah hafalkan niat berwudu dan niat mandi besar seperti yang telah disampaikan pada materi hari ini. Bapak ulang, tugas hari ini adalah hafalkan niat berwudu dan niat mandi besar seperti yang telah disampaikan pada materi hari ini. Setelah selesai, videokan hafalan kalian, kemudian kirimkan ke Bapak melalui WhatsApp. Jangan lupa sebutkan nama dan kelas. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.